dengan meningkatkan adab, memperhatikan adab. Yang kedua dengan cara memperbanyak berzikir. Memperbanyak amalan sunnah, menjaga adab, kemudian memperbanyak zikir, di mana pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya ajaran Islam itu banyak, ajaran amalan-amalan ibadah itu banyak. Ajarkanlah kepadaku satu amalan yang biar saya dapat fokus, tidak bingung milih. La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Kemudian Rasulullah menjawab, memberikan petunjuk bahwa hendaknya lisan kamu selalu basah karena berzikir kepada Allah, mengingat Allah, berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut namanya, menyebut sifat-sifatnya, menyebut dengan memperbanyak bacaan-bacaan zikir yang telah diajarkan. Lianna habibaka sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyani. Beliau itu selalu mengingat, berzikir kepada Allah pada setiap waktunya, setiap keadaannya, pagi, sore, siang, malam, dalam keadaan mau tidur, bangun tidur, mau beraktivitas, setelah beraktivitas, dan seluruh keadaannya. Walaisa ahadun afdhala indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam. Juga dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih utama di sisi Allah melebihi seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam, litasbihatin wa takbiratin inda kulli hajarin wa syajarin. Umur yang panjang itu dia habiskan, dia gunakan untuk mengucapkan tasbih, takbir, dan tahlil, membaca subhanallah, membaca Allahu Akbar, dan membaca la ilaha illallah. Wa khairul amali an tufariqad dunya wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Amalan yang paling baik itu, dan amalan yang paling baik itu adalah kamu meninggalkan dunia ini dalam keadaan lisanmu dalam keadaan basah karena berzikir kepada Allah. Itu dalam satu hadis yang lain, dan hadis yang lain menyebutkan fadhkurullaha inda kulli hajarin wa syajarin. Oleh karena itu amalkanlah hadis yang lain yang
mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan uzkurillaha inda kulli hajarin wa syajarin. Berzikirlah kepada Allah, menyebutlah nama Allah, sebutlah nama Allah, berzikirlah pada saat setiap kali ketemu batu dan pohon. Maksudnya adalah pada setiap saat selalu berzikir. Ada yang menyebutkan maknanya adalah baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan di rumah. Yang jelas maknanya adalah pada setiap saat. Ketemu batu berzikir, ketemu pohon berzikir. Kalau nggak ketemu bagaimana? Tetap berzikir. Tapi maksudnya adalah pada setiap saat. Apalagi ini menunjukkan bahwa batu dan pohon itu adalah setiap saat selalu kita temui kalau dalam perjalanan. Artinya pada setiap kondisi itu kita diperintahkan untuk berzikir. Karena semua ciptaan Allah ini adalah mengingatkan kita kepada Allah. Melihat kemaksiatan atau melihat orang yang mendapat bencana, kita ingat kepada Allah. Bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari kemaksiatan semacam itu atau bencana semacam itu. Merasakan suatu kesenangan itu juga bersyukur, karena dengan satu kenikmatan, kesenangan kita bisa melakukan banyak amal soleh. Tertimpa penderitaan, mengingat kepada Allah, karena orang yang menderita itu sedikit amalnya, banyak pahalanya. Terjerumus dalam kemaksiatan, langsung ingat kepada Allah dengan memohon ampun dan kembali kepada-Nya. Li'anna man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Karena orang kalau senang terhadap sesuatu pasti dia akan sering mengingatnya. Semakin sesuatu itu semakin memiliki kedudukan dalam hati seseorang, pasti dia akan semakin sering ingat kepada yang dia senangi. Bahkan sampai terbawa ngelindur, bawa tidur. Maka ada keutamaannya. Kita bangun tidur, saya lupa itu keutamaannya, tapi bisa dilihat. Orang kalau bangun tidur ngelilir malam hari langsung membaca zikir, baca tahlil, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Hatta yang fudha ilal qalbi fala yughadiruhu. Begitu seringnya mengingat, menyebut, sampai saking seringnya diingat, seringnya disebut, apa yang disebut itu merasuk ke dalam hati, tancap di dalam hati, terpendam di dalam hati. Mungkin kita merasa cinta kita kepada Allah kurang, perbanyak berzikir, menyebutnya, ingat. Melihat makanan, subhanallah, alhamdulillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Selalu kita merasakan kalau kita mendapatkan makanan, baik kita jajan, beli, atau kita diberi,
atau makan di dapur, ucapkan itu. Kita diberi orang, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji Allah bagi Allah yang telah memberi makan saya, maka memberi makanan ini kepada saya, memberi minuman tanpa ada daya dan upaya sedikit pun dari. Atau kita beli, walaupun kita beli supaya kita juga tidak sombong di dalam hati kita. Selalu mengingat meskipun kita beli, meskipun kita dari jerih payah kita sendiri, ucapkan selalu alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa saqanihim min ghairi haulin minni wala quwwah. Terus sampai hati itu lembut, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak keras, hati itu biasa punya duit banyak, merasa punya kekuatan daripada yang lain, merasa bisa ngapa-ngapain, kemudian sombong. Itu yang berbahaya. Maka la haula wala quwata illa billah itu senjata yang sangat ampuh atau kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itu dengan begitu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menghadapi tugas yang sangat berat, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena dengan begitu kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perkara-perkara yang ringan, kecil, yang seolah-olah kita nggak bisa, jangan terus kemudian karena masalah kecil kita tidak bersandar kepada Allah. Ada kadang masalah besar bisa gitu. Kerja pagi sampai sore misalkan, walaupun berat bisa keras. Tapi kalau masalah ringan, kadang-kadang cuman dengarkan pengajian dari pagi sampai sore, nggak kuat, ngantuk baru setengah jam langsung tidur. Kalau kerja nyangkul misalkan, ya bisa nggak kuat, nggak tidur ya kan? Kadang mas bikin berat. Tapi kalau diberikan khutbah dari pagi sampai sore sepertinya ringan, ya kan? Tapi kalau nggak la haula wala quwata illa billah itu baru 5 menit itu sudah nggak kuat ngangkat kepalanya. Ini, ya kan? Maka belajar juga perlu. Kadang meskipun kita biasa rajin, selalu membaca la haula wala quwata illa billah. Karena tidak bisa, kita bisa rajin, tidak malas, itu juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai hatta yang fudha ilal qalbi fala yughadiruhu. Sampai Allah itu, kecintaan kepada Allah itu meresap di dalam hati dan tidak bisa lagi keluar. Tidak terlepas lagi rasa cinta kepada Allah. Maka sewajar kalau innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya itu kalau disebut Allah, hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat-ayatnya itu bertambah iman. Summa yadhharu atharuhul amaliyu 'alal jawarih. Kemudian setelah meresap di dalam hati cinta kepada Allah, meresap dalam hati, itu akan nampak efek dari kecintaan itu pada perilakunya, pada sikapnya, pada gerak-geriknya, pada aktivitasnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum.
Katakan kalau kamu mencintai Allah, memang kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah syariat yang aku sampaikan, ajarkan kepada. Niscaya Allah akan mencintai. Kalau kita belajar syariat ya, belajar fikih, belajar amalan ini, amalan itu, cara sholat, cara puasa, cara makan sesuai sunnah dan lain-lain. Tapi kalau hati kita itu kosong dari kecintaan kepada Allah, itu semakin kita banyak tahu amalan itu semakin nggak jenah, kering, banyak sekali ya tugas itu ya. Tapi kalau orang itu cinta kepada Allah, orang itu akan mengekspresikan, dia ingin cari bagaimana dapat mengekspresikan cintanya kepada Allah. Padahal Allah itu nggak butuh apa-apa, tapi bagaimana kita bisa mengekspresikan cinta kita kepada Allah? Makanya kalau orang sudah cinta kepada Allah, dia akan menikmati syariat-syariat itu. Kamu kalau senang pada seseorang ya, mungkin kalau dia miskin kamu akan cari uang, tapi kalau kamu akan kasih uang. Tapi kalau orang yang kamu senangi itu sudah pinter, kaya raya, mau ngapain itu? Mau ngajarin dia lebih pinter ya kan? Mau ngasih uang dia lebih kaya lagi. Jadi tapi keinginan hati untuk mengekspresikan cinta itu harus. Nah, Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita udah cinta kepada Allah, pasti kita ingin mati-matian, ingin semakin besar, ingin juga usaha kita untuk mengekspresikan cinta, menyalurkan rasa cinta kita itu dalam bukti yang nyata. Dan tidak ada cara lain untuk mengekspresikan cinta itu selain menjalankan syariat. Maka semua lafaz ibadah kita ketika sholat, Allahu Akbar dan sampai salam dan seterusnya itu akan merasakan, akan memiliki pengalaman-pengalaman, sensasi-sensasi dari setiap gerakan, dari setiap ucapan. Seperti kamu kalau mendapatkan sapaan dari salam, dari A, dari B, dari C, itu mungkin rasanya akan berbeda-beda sesuai dengan perasaan hati kamu kepada si A, si B, dan si C. Kalau salam itu ada sensasinya, mungkin pemberian hadiah itu juga akan punya sensasi lain. Pertolongan itu akan punya sensasi lain, sapaan memberi sensasi lain, ngobrol itu ada sensasi lain, ya kan? Kita kalau cinta kepada Allah, setiap ibadah itu ada kenikmatan, sensasi-sensasi kenikmatan, atau katakanlah kebahagiaan. Yang lain, yang berbeda-beda. Berbeda dengan cinta yang sebenarnya itu hawa nafsu. Dia akan menimbulkan kegalauan. Dan tidak ada yang pernah bisa menyelesaikan kecuali tanah ketika dia mati. Karena kecintaan yang berdasarkan hawa nafsu itu tidak ada habisnya, tidak ada yang didapat menghentikannya. Fa'ainani la tamassuhum nar. Efeknya diantaranya itu adalah apa yang katakanlah mata. Dia akan mengekspresikan rasa hatinya, rasa apa yang terpendam di dalam hatinya, bergemuruh, bergejolak. Kadang rasa di dalam hati itu ada yang tidak bisa terlihat efeknya, hanya masing-masing orang. Ketenangan itu terkadang
Hanya seseorang yang merasakan, seseorang yang ada perasaan itu yang dapat merasakan efeknya pada dirinya. Tapi ada yang gejolak hati itu yang efeknya dapat dilihat oleh orang lain. Di antaranya adalah reaksi mata. Ini ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Ainun bakat min khosyatillah. Air mata yang menangis, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Menangis itu termasuk sesuatu yang sulit untuk direkayasa. Mungkin kalau kamu ketawa lebih mudah merekayasa tertawa, meskipun juga tertawa itu, senyum dan tertawa itu kalau tanpa persiapan sulit direkayasa, ya kan? Menangis lebih susah. Kalau orang nggak benar-benar terlatih untuk bersandiwara itu nggak bisa menangis. Makanya dia ekspresi yang kemungkinan besar tulus muncul dari perasaan hati. Dan takut kepada Allah itu lain dengan takut dengan yang lain. Kamu takut nggak naik kelas misalkan, nangis. Takut nggak bisa pulang, nangis, ya kan? Takut hantu, nangis. Itu lain dengan takut kepada Allah, itu lain dengan rasa takut itu. Takut yang bercampur dengan rasa cinta, ketakutan yang mendorong seseorang untuk mendekat. Kalau takut kita pada yang lain itu bikin kita lari menjauh. Kalau ini rasa takut yang menjadikan seseorang lari mendekat. Fafirru ilallah. Dan tidak ada yang bisa menceritakan kecuali orang merasakan diri. Gimana itu? Seperti orang yang nggak pernah tahu tepo, kamu ajarkan tepo itu enak. Enaknya kayak apa? Ya, gimana ya? Ya kan? Atau durian. Kepada orang yang nggak pernah lihat durian. Enaknya apa? Manis apa kayak gula? Enggak kayak gula. Ada bahkan orang yang suka durian itu durian yang pahit. Pahit kok suka? Ya kamu nggak tahu sih. Ada pahit itu yang bahkan sebagian kan kayak kopi, sudah banyak yang lebih suka manis, ya kan? Tidak bisa diceritakan. Kalau orang sama sudah merasakan, baru kita kasih tahu gitu. Awalnya itu rasa seseorang, saya pernah merasakan manis, kamu pernah merasakan manis ketika saya menggambarkan satu makanan yang ingin kamu tahu rasanya, saya bilang itu manis. Kamu sudah tahu karena kamu pernah merasakan manis. Tapi kalau khosyatullah, yang diajak cerita ini tidak pernah merasakan khosyatullah. Dari mana dia tahu? Apakah seperti takut kepada harimau misalkan? Enggak seperti itu. Takut miskin atau takut mati, tidak seperti itu. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang kedua yang tidak bakal disentuh oleh api neraka adalah mata yang berjaga di jalan Allah. Ini ekspresi dari kecintaan yang sudah tertanam di dalam hati, akan muncul berupa sikap-sikap, perilaku. Ini baru mata, ada yang lain-lain. Tangan, kaki, mulut, dan seterusnya. Aksiru min nisfil mizan. Perbanyaklah amalan yang memenuhi separuh dari timbangan amal, mizan, pada hari kiamat. Yaitu alhamdulillah.
Sini disebutkan at-tasmiyatu hadhihi isyaratun ila hadithi bila ila haditsin bilafzi at-tasbihu nisful mizan. Ini adalah mengisyaratkan dari hadis yang berbunyi tasbih itu separuh dari memenuhi separuh timbangan kamu. Nah, dalam hadis yang lain kalau tidak salah disebutkan alhamdulillahi tamlaul mizan. Alhamdulillah itu penuh tuh mizan, dengan kamu baca alhamdulillah penuh tuh mizan. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'u ma baina samawati wal ardh. Alhamdulillah, subhanallah itu memenuhi langit dan bumi. Memenuhi antara langit dan bumi, penuh dengan sangat besar sekali, sangat ringan. Makanya itu hadis yang terakhir sekali dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Kalimatani habibatani indar rahman, khafifatani indal lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallahil azim. Dua kata ringan diucapkan, sangat dicintai oleh Allah, dan berat dalam timbang. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan kan? Wa kanzul jannah, banyak juga min wa kanzil jannah wa ghirasiha. Perbanyaklah harta karun, mengumpulkan harta karun surga dan tanaman-tanamannya. Al-hauqalah, yaitu harta karunnya surga itu apa? La haula wala quwata. Tanaman-tanaman surga itu apa? La haula wala quwata. Ini adalah pesan dari Nabi Ibrahim pada saat Rasulullah Mi'raj ketemu dengan Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh. Ketika melewati Nabi Ibrahim berpesan, kirim salam, titip salam buat umat Nabi Muhammad, buat kita semua. Akri ummataka minni salam, bacakan salam buat. Dan ketahuilah surga itu tanahnya bagus, wangi, airnya sangat segar, dan dia sebuah hamparan yang tumbuh-tumbuhannya itu adalah la haula wala quwata illa billah. Menanam, subhanallah, alhamdulillah. Kita setiap habis sholat itu menanam, katakanlah minimal 100 benih. Tambah nanam tanaman di surga setiap habis sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. 100 kali 5 berapa? 500 sehari. Kita mau nanam biji aja satu itu, entah itu kelengkeng atau apa itu, nunggu lama, seminggu 2 minggu nggak tumbuh-tumbuh. Kalau menanam di surga ini kalau mau gampang,
Habis sholat itu kita, setiap habis sholat itu tidak sampai 5 menit ya kan, duduk sebentar, 100 pohon surga kita tanam. Kali 5 berarti berapa? 500. Kali sebulan berapa? 500. Kalau kali 10, 5.000. Kali 3 berapa? 15.000 sebulan. Itu kalau belum tambah zikir pagi, zikir sore. Subhanallah bihamdi berapa? 100 kali. 100 pagi, 100 sore berapa? 200 setiap hari. Kali sebulan berapa? 200 kali 10, 2000 kali 3, 6.000. 6.000 tambah 15.000 berapa? 21.000. Berapa hektar sawah kita? Hah? Itu di surga. Dan banyak lagi. Mungkin suatu saat kita akan baca. Itu ada bukunya Syekh Khalid Al-Husainan untuk akhwat. Untuk, karena dulu beliau ini beliau melihat di medan juang di Afghanistan zaman itu, laki-lakinya banyak berjuang, apalagi dari banyak orang-orang asing. Beliau sendiri orang Kuwait yang tinggal di sana. Akhwat-akhwatnya itu banyak yang waktunya luang. Nah, dia buatkan sehari. Gimana caranya sehari menanam 1.000 pohon di surga? Atau sekian ribu, saya lupa, bukunya tipis saja. Diambilkan dari hadis-hadis tentang zikir. Itu tidak banyak waktunya, yang habis sholat itu tidak perlu ngapa-ngapain, udahlah, nggak usah zikir yang panjang-panjang, katakanlah itu saja, itu sudah banyak sekali. Itu kamu syukuri. Subhanallah, subhanallah. Sekarang sudah bertahun-tahun merasa nggak punya apa-apa gitu. Makanya saya berpikir ya, perlu diingat juga. Lamanya waktu itu jangan dihitung. Di pesantren itu saya kok misalkan katakanlah sering nggak naik kelas atau apa ya, panjang. Kayaknya nggak dapat apa-apa. Enggak, kamu di sini ya sholat, ya zikir kalau mau kan. Dan itu terhitung semua kayak nggak punya apa-apa, ya kan? Mungkin nggak ada catatan dalam rapot kamu, tapi kamu sudah ada catatan di catatan malaikat. Kamu kelas 6, kelas 5 itu sudah berapa tahun kamu sholat di sini? Sholat berjamaah, berzikir. Yang itu kalau kamu di rumah mungkin nggak bisa kamu lakukan, ya kan? Tapi kita kayaknya nggak punya apa-apa. Ya, berdoalah, itu tidak sia-sia, karena banyak hal yang dapat menjadikan itu sia-sia. Kalaupun sempat terjadi amalan yang membuat sia-sia, misalkan riya, misalkan yang lain, menyakiti orang lain, itu bisa kita masih punya waktu, punya umur untuk mengembalikan lagi, minta maaf pada orang-orang yang kita zalimi, misalkan, atau memperbaiki amalan-amalan yang selanjutnya, sehingga aset kita yang sudah kita kumpulkan setiap tahun itu tidak sia-sia. Jangan keburu-buru, saya nanti selak tua, kalau dari sini nanti ini lagi harus melanjutkan sekolah lagi.
Kayaknya sia-sia kalau di sini lama-lama itu. Jangan kamu hitung sekolahnya saja. Itu juga bisa kamu hitung. Tapi setiap amalan-amalan ibadah-ibadah yang kamu lakukan di sini nih, ya katakanlah fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Itu hendaknya kita merasa senang juga. Itu lebih baik dari hanya sekedar nilai atau hafalan-hafalan pelajaran yang itu juga bisa mendatangkan pahala kalau mendatangkan syarat-syaratnya. Tapi kalau itu hanya sekedar nilai saja, itu tidak otomatis mendatangkan pahala. Ada syarat-syaratnya. Wa mufarrijil humum. Perbanyaklah zikir yang dapat menghilangkan kesedihan. Stres, galau, banyak masalah, banyak istighfar, al-istighfar. Makanya setiap musibah, kurang air misalkan, selain kita berusaha, jangan lupa istighfar. Semuanya itu adalah kekuasaan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini semuanya itu adalah sarana saja. Jangan lupa terhadap siapa penguasa sejatinya. Kalau kita begitu mendapat musibah langsung menyalahkan ini, menyalahkan itu, gara-gara ini, gara-gara itu, kita lupa kepada Allah, kepada dosa-dosa kita, itu jangan-jangan itu pertanda kita. Selama ini kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, kelancaran air misalkan, itu tidak kita syukuri. Bukan kita merasa ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa makan, bisa minum, bisa dapat air lancar, itu gara-gara rajin bayar misalkan. Ya itu hanya usaha yang sifatnya adalah ketentuan syariat, tapi perlu akidah kita bangun. Semuanya itu adalah la haula wala quwata illa billah. Wa mujaddidil iman, perbanyak juga zikir-zikir yang dapat memperbaharui iman, yaitu la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadin. Iman yang berada di dalam hati kalian itu benar-benar terkadang mengalami usang, lapuk, memudar, mengalami pemudaran di dalam hati kalian. Kama yakhluqus saub, sebagaimana pakaian itu lama-lama juga usang. Warnanya yang cerah menjadi pudar. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah selalu untuk supaya iman di dalam hati kalian itu selalu diperbarui, selalu baru, grace. Dalam hadis disebutkan jaddidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan cara memperbanyak baca la ilaha illallah.
Wa nafidatul khotoya, wa nafidatil khotoya, dan sesuatu yang menghapuskan kesalahan, menggugurkan dosa-dosa. Banyak kita sudah beramal, tapi jangan lupa kita ini juga masih banyak melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Kita fokus di lisan kita, mata kita banyak melakukan maksiat. Fokus di mata kita, tangan kita melakukan maksiat, dan seterusnya. Anggota badan kita jaga semuanya tetap lurus dalam syariat. Hati kita yang mencong ke sana mencong sini. Hati dipegang, pikiran kita ke sana kemari. Maka selalulah membaca zikir-zikir yang dapat merontokkan dosa-dosa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam hadis yang lain, ayat apa namanya? Ini juga yang Nabi Ibrahim pesankan sebagai tanaman-tanaman di surga. Menanam pohon ini, pohon itu. Bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu belum lagi kalau ditambah mau tidur, ada syariatnya juga 100 kali, ya kan? Belum kalau mau nambah semangat itu. Tidak ada. Misalkan istirahat sebentar 5 menit, duduk sebentar baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir. 5 menit dapat 100 kali, lumayan, ya kan? Itu petani di sawah itu dari pagi sampai sore. Kamu 5 menit. Bukan di sawah, di surga sana. Kullu hadza litakuna sabbaqan. Semua ini kamu lakukan supaya kamu menjadi orang yang berprestasi, unggul, terdepan. Bukan terdepan di dunia. Terdepan di sisi Allah. Kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang mendekatkan diri dengan berjalan kaki, dengan berjalan. Allah mendekatkan diri dengan berlari. Ada yang mendekatkan diri satu jengkal, satu jengkal. Allah mendekatkan diri kepada orang tersebut satu hasta. Siapa yang cepat? Paling dekat kepada Allah. Dan tempatnya di surga yang paling tinggi. Siapa yang dapat unggul? Ini semuanya kamu lakukan supaya kamu menjadi orang-orang yang terdepan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabaqal mufarridun. Telah unggul, telah berprestasi, terdepan orang-orang yang al-mufarridun, yang sibuk sendiri. Sehingga kayak orang autis ya, tidak peduli dengan kanan kirinya. Bahkan disebutkan dalam yang lain, hadis yang lain, berzikirlah sampai kamu dibilang orang gila. Ya kan, pernah kita baca. Uzkurullah hatta yuqalu majnun. Sabaqal mufarridun. Siapa al-mufarridun itu? Yang sibuk sendiri itu siapa? Orang yang sehingga nggak peduli dengan kanan kiri. Az-zakirunallaha katsira waz-zakirat. Laki-laki atau perempuan yang selalu banyak berzikir. Ini salah satu ciri orang itu beriman. Imannya tulus, banyak berzikir. Kalau imannya palsu,
sedikit berzikir. Bagaimana Allah firman, wala yadhkurunallaha illa qalil. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat, berangkat sholat malas. Begitu juga beramal soleh itu malas. Semangat kalau dilihat orang, kalau dinilai. Kalau nggak dinilai, males. Dan tidak berzikir kecuali sedikit. Pepet zikir. Maka banyaknya berzikir itu salah satu indikasi mungkin iman kita tulus. Maka perbanyaklah zikir. Wala tansa anna hadfakal jannah. Dan jangan lupa, kamu target utama kamu itu adalah surga. Sekolah, mondok, hafal Quran itu adalah amalan-amalan yang tujuan utamanya itu. Bukan kita hafal dapat sanad, dapat nilai, kemudian dapat predikat dan seterusnya. Bukan. Itu adalah sarana. Kalau sampai sarana itu menghalangi kita kepada tujuan utama kita, maka itu perlu dievaluasi. Tujuan kita itu surga. Kalau tujuannya surga, maka ingatlah, dalam hadis disebutkan ghanimatu majalisi dzikri al-jannah. Majelis-majelis zikir, kumpulan-kumpulan yang di situ kegiatannya berzikir, itu hasilnya adalah surga. Faman istaghfara lil mu'minina wal mu'minati kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasan. Amalan selain banyak berzikir, selalu memintakan ampun buat orang beriman. Semua orang Islam, orang yang beriman dimintakan ampun. Selain minta ampun buat sendiri. Kalau kamu minta ampun buat sendiri, Rabbighfirli, itu Allah mengabulkan. Kalau dikabulkan, kamu diabulkan, dosa kamu diampuni. Tapi kalau kamu mengatakan Rabbighfir li asatidati misalkan, atau li akhwati misalkan, untuk saudara-saudara. Ya Allah, ampunilah ustadz-ustadz. Maka satu kata yang sama, kamu diampuni dosa kamu, cuma kamu mendapatkan kebaikan pahala dari sejumlah ustadzmu berapa? Kalau ustadzmu 100 kebaikan. Kalau lebih banyak lagi, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, maka akan diberikan kebaikan dengan sejumlah orang Islam, laki-laki dan perempuan. Ada berapa? Kita tidak bisa menghitung. Dengan satu kalimat dan waktu yang sama kalau kamu istighfar buat diri kamu sendiri, ya kan? Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup dan yang mati, yang sudah mati. Berarti bukan orang Islam yang ada sekarang saja. Dari sejak Nabi Adam. Berapa jumlahnya? Dengan bacaan yang sedikit, waktu yang sedikit, kamu bisa memperoleh, mengeruk pahala yang sangat banyak. Sejumlah orang yang tidak bisa kamu hitung dan tidak kamu tahu jumlahnya. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat. Siapa yang memintakan ampun buat orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan,
kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Akan ditulis untuknya satu kebaikan untuk satu orang beriman laki-laki maupun perempuan. Berapa jumlah orangnya? Kalau kamu mintakan ampun buat santri al-muslimun misalkan, maka kebaikannya adalah kebaikan yang kamu dapatkan sejumlah santri al-muslimun. Kalau kamu doa minta istighfar buat diri kamu sendiri, ya kamu dapat kebaikan untuk diri kamu sendiri. Satu, ya kan? Kalau kamu mintakan ampun buat santri al-muslimun, maka sebanyak jumlah santri al-muslimun. Kalau kamu mintakan ampun buat orang beriman satu kampung, maka kebaikan kamu orang Islam satu kampung. Tapi kalau seluruh orang Islam, laki-laki maupun perempuan, yang hidup maupun yang mati, maka kebaikan kamu akan dapatkan sejumlah orang yang beriman, yang ada laki-laki maupun perempuan, baik dari yang sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Wa innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Kamu ingin dapatkan ridha Allah, wa ridwanu minallahi akbar. Ridha Allah itu yang sangat besar. Ridha Allah ini sangat besar ya. Ketika nanti orang sudah masuk surga, sudah mendapatkan kenikmatan, merasakan kenikmatan, mereka ditanya oleh Allah, wahai ahlul jannah, apakah kalian sudah senang, sudah puas dengan apa yang kalian dapatkan? Benar ya Allah, kami sudah mendapatkan segala sesuatu yang kami inginkan, kami sudah senang. Maukah aku berikan sesuatu yang lebih dari itu? Apa masih ada yang lebih dari itu semua? Maka Allah mengatakan, pada hari ini aku berikan keridhaanku pada kalian, sehingga tidak akan pernah marah selamanya. Kecintaan atau keridhaan Allah Subhanahu, itu kenikmatan. Mungkin kalau kamu itu termasuk orang yang senang cinta kepada orang tua kamu, itu terkadang mungkin kamu pulang nggak disuguh apa-apa, tapi kamu lihat orang tua kamu tersenyum, itu sudah bahagia. Kecuali kalau kamu selama ini masih pertentangan terus sama orang tua, masih tawar-menawar masalah uang sangu, ya kan? Nah, kurang. Orang tua sudah susah, ya. Jadi pulang ini masih perengut-perengutan karena belum ketemu berapa sangu yang pas. Kalau masih ada itu, silakan dievaluasi. Kamu sudah besar. Kamu pilih uang, dapat uang banyak, orang tua kamu merengut. Atau kamu dapat uang sedikit tapi orang tua kamu tersenyum. Pilih uang atau senyum orang tua? Berat ya. Kayaknya milih uang daripada orang tua tersenyum. Pilih mana? Hah? Kadang kalau sudah senang kepada orang tua itu, kadang nggak usah kasih apa-apa, yang penting orang tua tersenyum. Bahagia. Kita mendapatkan surga, mendapatkan ini dan itu. Itu kalau mendapatkan ridha Allah, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya kan? Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Rasa cinta yang timbal balik, ya kan? Kamu kalau seneng pada seseorang, dia nggak seneng sama kamu, hambar, ya kan? Begitu juga sebaliknya.
Orang senang sama kamu, kamu sebel sama dia. Ya kan, kamu kerjain aja ya kan. Tapi kalau sama-sama senang, Allah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini rasa cinta, kenikmatan yang sangat besar. Dan Allah itu benar-benar cinta, ridho, memberikan keridhoannya kepada seorang hamba. Sederhanalah, ya'kulu al-aklata fayahmadu. Makan satu suap nasi, alhamdulillah. Sederhana. Tempe, ya kamu alhamdulillah. Kamu kalau menggerutu, kenapa kok makanannya kayak gini? Kamu mungkin tidak merasa bahwa itu mungkin merusak hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memberi rezeki itu kepada kamu. Bersyukurlah kepada Allah. Kalau kamu ingin meningkatkan kualitas makananmu jangan sampai mengorbankan. Berusaha nggak apa-apa, minta kepada Allah, ya Allah, minumnya susu, makannya daging, ada buahnya. Nggak apa-apa minta itu. Karena rahmat Allah itu maha luas. Tapi jangan sampai kamu terbaca lihat makanan, merengut, kemudian merusak perasaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah benar-benar mendirikan keridhaannya kepada seorang hamba makan, satu kali makan, kemudian dia bersyukur memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Aw yashrabu syarbata, atau dia minum seteguk air, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Sekali lagi, itu tidak apa-apa kamu minta yang lebih daripada itu. Tapi jangan sampai mengganggu hubungan baik kamu, perasaan baik, cinta kamu kepada Allah. Jangan merusak cinta Allah kepada kamu. Ucapkanlah yang baik-baik, minta dengan cara yang baik. Minta yang baik. Jangan pernah berpikir kalau Allah itu memberi sesuatu yang menurut kamu kurang baik, berarti Allah itu pelit. Alladzina idza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga banyak membaca, kalau mendapat musibah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bacaan-bacaan dzikir pada setiap keadaan. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.